Kala hasratku membara, hayal semakin tinggi. Seribu asa hadir di sekelilingku, bangkitkan gairah hidup. Sejuta harapan di dalam jiwaku, walau semua masih di dalam angan. Jurang-jurang menghadangku, getarkan jiwa, dan pekatnya kegelapan datang melanda. Keraguan kini menjelma di dada, musnahkan segala asa. Semua harapan yang dulu pernah ada, tiada tersisa. Haruskah ku hidup dalam angan-angan, menunggu ribuan impian? Haruskah ku lari dan terus berlari, mengejar bayang-bayang ilusi, bayangan ilusi, hanya fantasi, bayang ilusi. Haruskah ku hidup dalam angan-angan, menunggu ribuan impian? Haruskah ku lari dan terus berlari, mengejar bayang-bayang ilusi, menunggu ribuan impian? Haruskah ku lari dan terus berlari, mengejar bayang-bayang ilusi, bayangan ilusi, hanya fantasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar Ini lokasi rumah yang dimaksud. Jadi dari sisi jalan, ya, dari sisi jalan dari kanan ini merupakan jalan raya Pekayon Jatiasih. Jadi dari sana daerah Pekayon menuju ke Jatiasih, ya, yang sebelah sana Pekayon Jatiasih. Kemudian yang sebelah barat ini, sebelah kiri ini merupakan jalan raya arteri Cikunir, ya, arteri jalan raya Cikunir. Kemudian ini tol Jor, tol Jatiasih Jatibening ini, ya. Kemudian akses untuk masuk ke lokasi, ini lokasi rumah, ya. Kalau kita dari jalan raya Pekayon Jatiasih, makanya setelah sampai di sini belok kanan nih, yang ungu ini, ya. Sampai lokasi ini 800 meter, 800 meter, ya. Kemudian kalau kita habis belanja dari pasar Jatiasih, ya, ini pasarnya, ya, ini pasar Jatiasih, atau belanja ke Ana Swalayan Ana yang di pasar Rebo Jatiasih, ya, kita nggak perlu lewat sana, tapi belok kiri di sini aja. Nah, di sini, kemudian belok sampai sini belok kanan. Nah, ini lokasi. Tuh. Ini jaraknya 1 km, kira-kira 1 km yang kuning ini, ya. Jadi nggak perlu ke sana, cukup lewat sini.
Terus kalau kita dari arah barat, dari jalan raya Cikunir, ada akses 600 meter nih yang hijau ini, 600 meter sampai lokasi. Terus yang merah ini 800 meter juga sampai lokasi ya, sampai lokasi. Ada 3 akses. Yang putih ini 1 kilometer dari lokasi sampai jalan raya Cikunir ya. Kemudian ini saya kira jalan-jalannya. Kemudian kalau ini aja ada jalan raya Haji Umar ini yang menghubungkan antara jalan Jati Asih dengan Jati Bening ya, Jati Bening sana. Nanti juga ketemu di jalan raya Cikunir juga. Ini ada 3 akses untuk masuk ke wilayah ini ya, ada 3 akses. Terus masih soal jalan, kalau dari Galaxy, dari Grand Galaxy, ini kolam renang, ini mall yang dibangun sekarang, rumah sakit Hermina, yang ini jalan Pulau Ribung, patung kuda 2 kalau dulu. Terus yang Galaxy, nah ini dari Galaxy ini jalan Galaxy ini food court, ini food court sama ini kolam renang masuk. Tapi sayang 200 meter, yaitu dari sini sampai sini ini sempit. Jadi untuk 1,5 mobil, kalau papasan mobil harus berhenti salah satu. Kalau mau agak lebih lebar, belok kanan di sini. Nah di sini bisa untuk 2 mobil. Ini yang jalan ini. Terus ketemu jalan raya ini, belok kiri, yang biru ini ya. Sorry, belok kanan ya, belok kanan. Terus belok kiri masuk. Sampailah ke lokasi. Nah, ini lokasinya. Nah, terus ada jalan-jalan yang bisa menghubungkan lagi, yaitu jalan Galaxy ini, dalam Grand Galaxy ini. Jadi lewat depan kolam renang, jadi bisa juga lewat di sini aksesnya ya. Nah, kemudian jalan, masih soal jalan. Kalau kita mau ke Permata Cikunir atau Jati Bening Estate, nggak perlu puter lewat sana, tapi di sini ada jembatan. Nih, jembatan turun di Permata Cikunir. Kalau kita mau ke Geraha Indah, ya tidak perlu muter lewat kolong tol Jati Asih sini, tapi kita bisa lewat jembatan Jaha ini. Ada jembatan yang di atas tol ya, menghubungkan antara Cikunir dan Jati Keramat, ini Geraha Indah. Nah, terus kalau masih soal jalan, kalau kegiatan kita nanti ke arah Jakarta, lebih baik dari lokasi lewat yang hijau ini, kemudian kanan jalan raya Cikunir, atau lewat yang putih ini jalan raya Cikunir lagi. Terus kita terus ke utara, pom bensin belok kiri, terus nanti masuk ke tol Jati Bening, Caman ya, ini yang ini Caman. Terus ini, tapi kita nggak sampai ke Caman, kita lewat sini aja terus tol Jati Bening. Nah di sini tol Jati Bening. Terus kalau kegiatan kita, aktivitas kita mau ke arah Pondok Indah, kita lewat yang hijau boleh, yang merah ini boleh, raya Cikunir lagi. Terus kita masuk ke kiri ini, terus ke kanan ke Komsen ya. Terus dari Komsen ini ada jalan masuk ke tol. Nah ini sana ke Pondok Indah, tol Jor ya, ke Bogor misalnya, ke sana. Terus kalau kegiatan kita mau ke Pondok Gede, sama, yaitu aksesnya hijau, Jalan Raya Cikunir, kemudian belok kiri, kemudian sampai ke kolong tol Jati Asih ini, tapi tidak bisa langsung belok kanan ya, harus putar balik. Ya, putar balik kira-kira berapa meter. Nah, terus ke arah
Geraha Indah, Jati Kramat, Nasio Indah, Ratna, nah, terus Ratna, Pondok Gede sana, kegiatan kita ke Pondok Gede ya, aktivitas. Dan kalau aktivitasnya kita ke arah Cikarang Cibitung, kita lebih bagus akses yang ungu ini, yang ungu, dan Jalan Raya Pekayon, terus nanti bisa tol Bekasi Barat untuk ke Cakung, untuk ke Cibitung, sorry ya. Kalau aktivitas kita mau ke arah Kranji, ke apa itu Kalimalang, kita lebih bagus lewat jalan ini. Terus nanti kini ada Mas Naga, Sadewa, kemudian Boulevard apa ini Boulevard Galaxy ya. Tuh. Itu akses jalan. Kemudian dari sisi residen atau perumahan, tempat ini sudah dikelilingi, bahkan berhimpitan dengan beberapa komplek perumahan yang sudah ribuan orang jumlahnya. Ini perumahan, dan yang paling terkenal memang di sini di utara sana ada Green Galaxy ini, yang sekarang baru gencar-gencarnya dibangun. Nah, kemudian ini PPI Pekayun Indah. Kemudian di sebelah kanan ini ada Kemang Pratama. Nah, Kemang Pratama ini dari sisi residen. Jadi ini sudah ramai. Maka berbagai fasilitas mudah-mudahan bisa didapat di sini. Terus dari sisi banjir sekarang. Nah, dari sisi banjir, kadang-kadang Bekasi itu banjir tapi di mana? Nah, jadi kalau dari arah Pekayon ini Giant ya, ini Giant, kemudian ke arah Jati Asih sampai di Green Galaxy ini kalau kita belok kiri ke sini, itulah banjirnya, karena ini di sepanjang aliran Sungai Bekasi, yaitu pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Cikias maupun Sungai Cilengsi. Nah, inilah yang banjir yang kita yang biru ini, lokasi yang sering kena banjir. Saya tidak bisa menyebut nama karena mungkin nggak etis. Kalau mau tanya ini daerah mana, silahkan melalui telepon kepada saya atau cari sendiri nama-namanya ya. Karena di publik sebegini saya nggak bisa menyebut. Nanti saya tidak kurang etika dengan saudara-saudara kita yang tinggal di sana. Ya. Tapi sebenarnya tidak tahu ya, kalau mungkin ini soal yang lebih global gitu, yang lebih umum, barangkali kalau manajemen sungainya bagus ya nggak banjir. Buktinya di Kemang Pertama ini dengan adanya tanggul di sini jarang banjir. Ya setelah adanya musibah tahun 2007 dulu. Mungkin di sini juga kalau ada tanggul memang sudah dibikin oleh milik pemerintah, tapi tidak tahu saya. Pokoknya setahu kita inilah banjir yang di sini nih, yang di aliran ini. Nah, sebagian dari perumahan-perumahan yang nempel di sungai ini ya memang sebagian ada yang nggak banjir juga kalau sudah ke atas. Ini di atas ini. Jadi kalau di sini sudah di atas, jadi nggak ada banjir lagi. Maksudnya banjir yang bisa menghanyutkan ya, yang menjadi malapetaka. Kalau banjir genangan ya dimanapun kalau hujan deras akan menggenang ya pasti adalah genangan. Cuman khusus untuk tempat lokasi rumah yang ini meskipun banjir hujan sampai sehari semalam pun tidak, karena ini naik dari sini, naik kemudian dari sini naik. Nih ini di atas ini di atas. Jadi mudah-mudahan tidak ada banjir untuk lokasi kita. Nanti kita survei ya. Saya kira itu ya tentang di mana lokasi kita, lokasi rumah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.
kepada Bapak Ibu dan juga para calon pembeli rumah yang lain. Selamat berburu rumah hingga mendapatkan rumah yang diidamkan dan rumah yang dianggap ideal. Masih ada beberapa rumah yang sama tipe dengan rumah ini, namun belum sempat kami tayangkan. Dan seandainya dari semua rumah ready stock atau rumah siap huni yang kita lihat atau kita survei nanti, tetapi ternyata tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan atau selera calon pembeli, maka kami ada solusi lain. Seperti apakah solusinya? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Seandainya dari semua rumah ready stock atau rumah siap huni yang kita lihat atau kita survei, tetapi ternyata tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan atau selera calon pembeli, maka bisa kami adakan solusi lain. Cara ini kami beri istilah all-in turnkey, yaitu pengadaan rumah dari nol sampai siap huni. 1. Dari pengadaan tanah kaflingnya. Nomor 2, pemenuhan pelayanan kepada pembeli tentang tipe rumahnya, desain rumahnya kayak apa, kemudian membangun rumahnya, kemudian pengurusan perizinan dan legalitasnya, kemudian mencarikan solusi pendanaan bagi konsumen untuk membeli rumah itu jika pembeli belum punya cukup uang. Jadi nanti dilunasi atau dibayar setelah bangunan itu jadi. Selain kualitas bangunan yang benar-benar bisa dikontrol oleh konsumen, kelebihan lain dengan cara ini yaitu konsumen dapat saving, dapat ngirit ya, hemat 10-20%. Alasannya apa? Antara lain, 1. Segala biaya terbuka transparan. Jika perlu, pembeli ikut terlibat aktif dalam kegiatan membangun ini, termasuk dalam pembelanjaan bahan bangunan. Jadi bisa diukur. Nomor 2, kami tidak perlu mengambil untung dari subjek rumah itu, kecuali hanya upah murni layaknya seorang kontraktor 10% dari total biaya pengadaan rumah. Karena tidak ada uang yang tertahan, rumah dipastikan langsung berlaku dan terbeli. Ya, lain halnya jika rumah yang sudah jadi itu harus menunggu berbulan-bulan atau bahkan sampai bulan tahunan baru laku. Karena menunggu laku itu adalah kos. Di antaranya keuntungan yang seharusnya diperoleh dengan uang itu, dan bunga bank, biaya perawatan dan pemeliharaan, ditambah dengan gerusan inflasi dan tergerus juga oleh nilai investasi yang meningkat. Untuk itu jika kita membangun rumah baru setahun yang lalu terus kita biarkan aja setahun, kemudian baru kita jual hari ini, pasti harganya jauh lebih mahal daripada yang setahun yang lalu. Kalau pakai cara ini adalah hari ini rumah jadi, hari ini juga rumah terjual. Jadi tidak perlu ada tambahan biaya yang dibebankan kepada harga jual. Asumsi hitungannya saya akan jelaskan lebih detail berikut rencana anggaran biaya atau RAB-nya nanti bersamaan di waktu calon pembeli survei rumah-rumah kami. Ada 4 hal atau 4 unsur yang berkaitan dengan solusi ini. Yang pertama unsur lokasi, yang kedua desain atau tipe rumah, yang ketiga pendanaan, dan yang keempat durasi membangun. 1. Lokasi. Konsumen cukup menunjuk daerah mana ingin membangun rumahnya, kemudian kami mencarikan tanah kaflingnya. Dan perlu diketahui bahwa khusus di Jabodetabek dan daerah istimewa Yogyakarta, kami telah memiliki beberapa stok kafling yang kami sebut dengan bank kafling. Karakteristik harga kafling sangat derivatif, tergantung di lokasi mana kafling itu berada. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap harga rumah. Nomor 2, desain atau tipe rumah. Jadi nanti desainnya disesuaikan dengan keinginan kebutuhan konsumen. Jadi berapa keluarga disesuaikan dengan berapa kamar, atau mungkin pengen dirancang menjadi rumah tumbuh misalnya. Jika konsumen belum ada bayangan seperti apa desain rumah yang diinginkan, maka kami akan sodorkan beberapa desain. Nomor 3, pendanaan. Biaya pembuatan bangunan rumah ini akan kami talangkan terlebih dahulu. Konsumen membayar setelah rumah jadi. Jika pembayaran melalui KPR, maka bank kami akan memverifikasi dahulu terhadap kelayakan kreditnya.
Nomor 4, durasi membangun. Banyak hal yang mempengaruhi jangka waktu pembuatan bangunan rumah, dari tingkat kerumitan desain, kemudian situasi di lapangan, misalnya bagaimana kontur tanah, kelancaran suplai material, tukang, SDM dan sebagainya, kemudian revisi desain dari para konsumen. Tapi jika diambil rata-rata mungkin antara 2,5 hingga 3 bulan. Info lebih lanjut kunjungi website kami. Sangat mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan solusi ini. Kami sangat welcome untuk bekerja sama dengan investor, developer individu, dan siapapun yang tertarik di bidang properti untuk gabung di bisnis ini, karena besar kemungkinan konsumen kami menginginkan membangun rumah di sekitar wilayah Anda, dan tentunya kami berharap Anda lah sebagai pengembangnya. Terima kasih, Yan Rianto.